warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum saya presentasi di sini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Nur Siti. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Mari kita lihat teks di atas. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran Islam dan makin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang mungkin sulit diterima oleh masyarakat karena perbedaan di setiap daerahnya. Mari kita lihat perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu dapat dilihat dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karangbrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Adapun fungsi bahasa Melayu pada masa itu adalah: pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa perhubungan, lingua franca antar suku di Indonesia. Ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu sendiri merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh lapisan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal dengan tingkatan bahasa, yaitu bahasa kasar dan halus. Berbeda dengan bahasa lainnya, contohnya bahasa Jawa yang mempunyai tingkatan bahasa, yaitu ada bahasa kasar dan halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.
Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi-fungsi tersebut. Pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Artinya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bukti-bukti Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain sebagainya yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media sosial, misal saja buku, koran, acara televisi, siaran radio, website, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Fungsinya agar semua bangsa Indonesia memiliki bahasa pemersatu dalam berkomunikasi, walaupun berbeda-beda asalnya, berbeda sukunya, berbeda rasnya, ataupun berbeda adatnya. Yang terakhir, sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Selanjutnya saya akan menyebutkan hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Alasan mengapa bahasa Melayu menjadi hal yang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Riau. Namun karena pertimbangan itu, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem, leksikal, dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Tapi, faktor yang paling penting adalah bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.